Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Laurentius Alberto dengan NIM 201041717121 dari kelas A1 Manajemen. Mata kuliah Manajemen Pemasaran. Dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian ekuitas merek menurut ahli. Yang pertama, menurut David Eker. Menurut David Eker, ekuitas merek merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan nilai yang diakui dan dimiliki oleh merek. Dari gagasan bahwa merek yang kuat dan bereputasi lebih sukses. Lebih detail, David Eker menyebutkan, ekuitas merek adalah serangkaian aset dan kewajiban merek yang ditautkan menggunakan nama dan simbol merek, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu produk atau layanan. Menurut Kotler dan Keller, dalam bukunya yang berjudul Marketing Management, Philip Kotler dan Keller menjabarkan mengenai pengertian ekuitas merek. Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan layanan. Ini dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasakan, dan bertindak sehubungan dengan merek dan harga pangsa pasar dan profitabilitas merek perusahaan. Menurut Wikipedia berbahasa Inggris, pengertian ekuitas merek adalah menjadi berikut. Ekuitas merek merupakan frasa yang dipakai dalam industri pemasaran yang mengacu dalam nilai yang dirasakan dari suatu merek dalam dirinya sendiri, yaitu nilai sosial dari nama merek yang terkenal. Manfaat ekuitas merek. Semua perusahaan atau pelaku bisnis pasti menginginkan brand mereka memiliki kekuatan agar bisa dipercaya oleh konsumen. Berikut ini beberapa manfaat atau laba. Di antaranya, yang pertama, tahan terhadap persaingan bisnis. Yang kedua, tak perlu takut atau khawatir menaikkan harga. Yang ketiga, mengalahkan kompetitor menggunakan diferensiasi produk. 4 dimensi ekuitas merek. Dalam sebuah artikel di Profit.com, David Eker menyebutkan mengenai dimensi ekuitas merek. Yang pertama, brand awareness. Brand awareness merupakan kemampuan pelanggan untuk mengenali atau mengingat kembali sebuah merek dan mengaitkannya dengan satu kategori produk tertentu. Yang kedua, perceived equality. Perceived equality yaitu mendeskripsikan respon holistik pelanggan terhadap kualitas dan keunggulan yang ditawarkan merek. Yang ketiga, brand association adalah yang berkenaan dengan segala sesuatu yang terkait dalam memori pelanggan terhadap sebuah merek. Lalu yang keempat, brand loyalty, yaitu komitmen yang kuat untuk berlangganan atau membeli kembali suatu merek secara konsisten pada masa mendatang. Model ekuitas merek. Yang pertama, penilaian aset merek atau brand asset valuator atau BAV. Brand asset valuator adalah metrik yang diterapkan untuk mengukur nilai merek suatu entitas. Brand asset valuator ini pertama kali dikembangkan oleh sebuah agensi bernama Young and Rubicam. Yang kedua, model brand. Model ini dikembangkan oleh sang konsultan riset pemasaran Millward Brown dan WPP. Sesuai model ini, pembangunan merek melibatkan serangkaian langkah berurutan, sedangkan setiap langkahnya akan lebih bergantung pada keberhasilan merampungkan langkah sebelumnya. Yang ketiga, model Eker. Model Eker merupakan cetak biru merek yang dikembangkan oleh pakar pemasaran bernama David Eker. Model Eker menekankan pada pentingnya identitas ataupun bukti diri merek dan menunjukkan solusi unik untuk
membangun merek yang lebih kuat bertenaga. Cara meningkatkan ekuitas merek. Yang pertama, membuat variasi dalam aktivitas marketing. Yang kedua, membangun networking. Yang ketiga, mengadakan event. Lalu, apa saja alat digital yang dapat dimanfaatkan? Dalam strategi digital pada perencanaan pemasaran, upaya banding bisa dilakukan menggunakan fokus dalam semua komponen. Hal ini bisa dicapai melalui channel daring, yaitu yang pertama pengalaman penggunaan website, yang kedua SEO dan konten pemasaran, yang ketiga pemasaran media sosial, yang keempat email marketing, lalu yang kelima paid advertising atau PPC. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.